Dimohon untuk tidak sambil melihat atau mengerjakan yang lain selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.45, kita akan memulaikan ibadah kita. Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah PMKWNJ 1 Oktober 2021 dengan tema Manajemen Hidup. Baik, gimana nih kabar teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah walau hanya melalui streaming ini. Untuk memulai ibadah persekutuan kita, mari kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam persekutuan ibadah kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Melewati segala aspek dalam hidup kita, kita selalu memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah relasi yang telah kita bangun di dalam Tuhan akan terus kita bangun setiap harinya. Karena kita percaya kita semua adalah murid Kristus yang sejati. Mari bersama-sama mengambil waktu untuk saat teduh sejenak secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami Bapa. Bila mana Tuhan kami boleh berkumpul di ibadah persekutuan kami kali ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu saja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengambil alih setiap ibadah kami Tuhan, dan juga teman-teman kami yang telah hadir Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa, Engkau memberkati segala hal yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah Tuhan Yesus cinta akan Tuhan boleh semakin bertambah-tambah dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus, segala bentuk kuasa iblis yang mencoba mengacaukan ibadah kami ini, kami mau tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biarlah ya Roh Kudus Engkau mengambil alih ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu. Itu Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan hanya karena anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Kesetiaan Tuhan sangat terbukti di sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk selalu menuntun langkah kita setiap harinya. Karena kita yakin dan percaya, hanya kekuatan dari Tuhanlah yang dapat memampukan kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari nyanyikan satu pujian yang berkata, "Denganmu Tuhan." Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak henti-hentinya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan di setiap langkah kita. Melewati segala kesibukan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia, Dia selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Namun, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau rindu untuk bersekutu dengan Dia? Apakah kita mau belajar setia lewat hal kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mari belajar untuk terus mendekat kepadanya, karena kita semua adalah miliknya, dan Kristus adalah bagian kita. Teman-teman boleh berdoa dan merefleksikannya secara pribadi.
Tuhan Yesus adalah sumber dari segalanya. Berkat, kekuatan, pengharapan, serta pemulihan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Melewati masa-masa yang sukar, siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Sudah sepatutnya kita berkomitmen untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kita percaya hanya di dalam Dia kita dapat melewati segalanya. Mari nyanyikan satu pujian dengan sungguh-sungguh, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, kuasa-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada Kak Rosalina Sagala, kami persilahkan. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar firman. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami. Engkau menggerakkan hati kami untuk kami boleh beribadah pada siang hari ini. Tuhan, saat ini kami akan belajar bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia baru. Manusia yang telah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Manusia yang sudah dimenangkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Manusia yang sudah ditebus dengan lunas dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup dan bagaimana kami harus menjalani hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, arahkan hati kami dan pikiran kami kepada firman, dan arahkan dan pikiran kami kepada hal-hal teknis yang akan nanti hamba beritakan. Dan Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasan. Engkau tahu akan kelemahan dan keberadaannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan di dalam pemberitaan firman Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami dan juga Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Oke, Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Lama sekali saya tidak. Salam, Kak.
Iya, saya sudah lama sekali tidak ke UNJ ya. Oke, hanya beberapa yang on cam ya, semua kebanyakan off cam gitu ya. Oke, ya mungkin beberapa yang masih kenal sama saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rosa, saya Boru Sagala. Saya dulu sering sekali saya pernah jadi staf perkantas tuh 8 tahun kayak gitu. 2015 saya keluar, saya ngambil S2 di UNJ. Terus saya menikah, saya punya anak, dan sekarang concern saya adalah di dalam saya masih mengajar di FKUKI dan UKRIDA sebagai dosen beberapa mata kuliah, dan saya juga seorang investor gitu ya, baik di saham maupun di forex gitu ya. Saya lagi menekuni apa namanya? menekuni banyak hal gitu ya, menekuni banyak hal seperti itu. Eee, seperti itu dan, apa ya, yang mau saya sampaikan lagi, saya udah punya suami ya, 1 ya, masih masih satu aja gitu, satu aja nggak bisa habis gitu ya. Oke, tema kita pada hari ini itu tentang life management. Sebenarnya, life management ini, saya perlu banyak tahu tentang kalian sebenarnya ya, sebelum saya membagikan tentang life management. Karena yang saya bagikan nanti itu banyakan tentang hidup saya. Tentu, saya memang sangat tertarik dengan hal ini dari tahun 2005 gitu ya. Dari semenjak saya mahasiswa tingkat 2, tingkat 1 semester 2 saya sudah dibagikan tentang bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengelola hidup gitu ya. Bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah, apalagi kan semester 3 saya sudah mulai mimpin kelompok kecil dan saya sudah jadi pengurus dan saya juga mimpin kelompok kecil gitu ya. Nah, itu kan berarti sibuk banget kan, seperti itu. Nah, sekarang, mari kita belajar tentang bagaimana life management, dan kenapa harus life manager. Kenapa sih kita harus mengatur hidup kita gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengatur hidup kita. Seperti tadi doa saya gitu ya, teman-teman, sebenarnya sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah beriman gitu ya, sebagai orang yang sudah, diselamatkan dari kebinasaan kepada kehidupan kekal, sebenarnya orang-orang itu harusnya tidak lagi hidup sembarangan gitu ya, harusnya tidak lagi hidup sembrono gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada Kristus di dalam dirinya, gitu. Itu poin yang pertama, karena sudah ada Kristus di dalam dirinya. Ya, jadi nggak boleh hidup sembrono, nggak boleh hidup sembarangan, seperti itu. Nah, terus juga, itu yang hal pertama. Yang kedua adalah, kenapa sih, kita harus me-manage hidup kita, me-manage waktu kita gitu ya, karena memang oh iya, saya bikin life management temanya, tapi gambar jam yang saya buat itu memang karena hidup itu berbicara soal waktu, gitu ya. Hanya orang hidup yang memiliki waktu, gitu ya. Bagi orang mati, ketika dia nyatakan meninggal, maka waktu tidak lagi berputar, waktu tidak lagi berjalan, tetapi waktu sudah berhenti dalam diri orang meninggal itu. Jadi berbicara soal hidup berarti berbicara soal waktu, gitu ya. Itu yang akan saya bahas lebih dalam lagi nanti. Oke, lanjut slide selanjutnya. Kita akan belajar gitu ya. Oke, selama saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan langsung aja tanya gitu ya, langsung catat atau chat di kolom pertanyaan gitu ya. Supaya nanti nggak kelupaan. Oke, tentang manajemen diri. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, saya katakan, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam mewujudkan hidupnya bermakna dan berhasil adalah keberhasilannya di dalam manajemen diri. Ini fakta, teman-teman, ini fakta. Dan saya buktinya, gitu ya, saya buktinya gitu ya. Dikatakan Paul Ertin juga mengatakan manajemen diri adalah proses, apa sih manajemen diri? Manajemen diri adalah proses memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta. Waktu dan talenta sehingga setiap orang dapat mencapai tujuan-tujuan bermanfaat berdasarkan sistem nilai hidup yang baik dan benar. Ya. Menurut Paul gitu ya, manajemen diri itu adalah proses. Proses itu berarti ada suatu waktu yang akhirnya ketika jatuh bangun dalam kita memanage diri, itu manajemen hidup gitu ya. Sebenarnya itu jatuh bangun itu wajar. Jatuh bangun itu wajar. Wajar sekali ya. Wah salah, pengennya sih apalagi kita yang baru bertobat ya, pengennya sih yang baik-baik, yang mulia-mulia gitu kita kerjakan gitu ya, kita lakukan. Tapi faktanya
misalnya pengen bangun jam 4:30 terus saat teduh gitu ya. Habis saat teduh kita beresin kamar dan bantu mama sedikit mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Kalau wanita ya pria juga baik juga mengerjakan pekerjaan rumah ya. Tapi kenyataannya kita bangun baru jam 4:30 nyala alarm 15 menit lagi deh, 15 menit lagi deh gitu ya. Akhirnya nanti kebablasan gitu ya. Sudah wah udah telat nih kuliah gitu baru gitu ya. Baru kayaknya udah kayak kebakaran jenggot gitu. Wih gila gitu ya. Seperti itu. Teman-teman pada dasarnya kita tahu apa yang baik, betul nggak? Kita tahu apa yang baik. Kita ingin mengerjakan apa yang baik. Itu juga pergumulan Paulus gitu ya, dinyatakan di dalam Kolose gitu ya. Bagaimana dia mengatakan, di dalam Roma. Bagaimana dia mengatakan bahwa saya tahu apa yang baik. Saya tahu apa yang baik. Saya tahu saya harus melakukan yang baik dan terbaik. Tapi yang jahat itu yang saya lakukan, kata Paulus gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ya yang sering dipakai oleh anak-anak MK gitu ya, roh penurut, daging lemah gitu ya. Teman-teman tidak gitu ya. Tapi bagaimana berbicara soal pergumulan untuk akhirnya bisa konsisten gitu ya, bisa konsisten dalam melakukan apa yang benar, itu berbicara soal daya juang. Bagaimana kamu terus berjuang, terus berjuang. Ketika kamu jatuh, oh kayaknya cara ini nggak tepat nih. Kayaknya solusi ini nggak tepat. Cari lagi solusi lain, cari lagi cara lain, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, pentingnya kita menyadari bahwa ini adalah proses, memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta. Sehingga kita akhirnya mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat, berfaedah gitu ya. Saya kalau misalnya ngajar di UKI gitu ya, karena ada muslim juga ya, saya bilang berfaedah gitu ya. Hidupnya jadi berfaedah, berguna gitu ya. Jadi hidup yang singkat ini jadi berguna. Itu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Slide-nya. Oke. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, boleh kita buka? Yuk kita buka yuk. Kejadian 1. Ciptaan ya. Kejadian 1. Saya boleh minta jemaat ya yang membaca. Saya minta Tesalonika dong. Boleh baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tesalonika boleh? Namamu bagus sekali. Tidak ada? Ini pergumulan ya kalau online ya. Pergumulan kalau online. Saya juga kalau ngajar online saya gemes gitu ya. Iya, Kak. Tapi it's okay. Dengan online ini sebenarnya makin ketahuan kualitas seseorang gitu ya. Saya juga cukup tegas ya dengan mahasiswa saya di UKI dan juga di UKI gitu ya. Kalau nggak lulus saja. Saya bilang ini kan mata kuliah etika dan karakter. Kalau kamu nggak punya karakter, ngapain kamu lulus? Enaknya jadi dosen ya. Oke, Sinta, silahkan Sinta. Apakah kamu ada di situ? Silahkan boleh baca. Tesalonika tidak tahu di mana, mungkin dia sedang ke toilet dan biasanya mahasiswa saya selalu bilang, gue lagi izin ke toilet saling menutupi satu sama lain. Tadi barusan Tesalonika udah jawab, Kak. Oh, udah. Iya. Oke. Kamu lagi ke toilet Tesalonika? Boleh baca sayang? Hadir, Kak. Boleh baca. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke.
Teman-teman, ini tentang penciptaan. Bagaimana Allah menyatakan bahwa Allah Tritunggal ya, baiklah kita menciptakan gitu ya, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita gitu ya. Teman-teman tahu tentunya arti segambar dan serupa. Segambar dan serupa itu bukan berbicara soal fisik gitu ya, tapi berbicara soal ruh gitu ya. Ruh itu jiwa gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah menyatakan bahwa kita adalah anak Allah, maka tindakan kita harus seperti anak Allah. Makanya saya suka sekali dengan lagu yang kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya memang dipanggil untuk mengerjakan perkara yang besar. Cuma masalahnya kamu mau atau tidak. Kamu mau dibentuk atau tidak. Kamu mau diajar atau tidak. Lebih banyak adalah orang-orang ketika bertobat ya tetap aja semuanya semua gue hidupnya gitu ya. Ketika dibentuk enggak mau, ketika diajar enggak mau gitu ya. Bahkan ketika dikasih jujur ya, mungkin karena saya memang punya jiwa seorang pembelajar gitu ya. Jadi kalau khotbah tuh saya tulisin gitu ya. Benar saya terapkan, benar-benar tuh kayak apa ya? Saya tuh kalau ngeliat tuh dulu ya, sekarang juga gitu ya. Sekarang saya memang lagi belajar investasi. Saya tuh suka belajar intinya, gitu, suka belajar. Dan saya tulis, saya terapkan, saya tulis, saya terapkan kayak gitu. Memang karena apa? Karena kalau dengan kita menulis gitu ya, makanya teman saya di FTUI bilang begini, angkatan 2003. Dia bilang begini, sehebat-hebatnya ingatanmu, lebih hebat pensil yang tumpul gitu ya. Pensil yang tumpul, makanya penting sekali untuk menulis. Penting sekali untuk menulis dan menerapkan, terus evaluasi lagi, terapkan lagi, evaluasi lagi, terapkan lagi. Dan itu akhirnya membuat saya semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita menjadi lebih baik, lebih baik. Seperti itu. Jadi, jikalau kita sadar bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya kita sadar juga bahwa ini hidup kita ini, jiwa kita ini tuh udah Kristus gitu yang hidup gitu ya. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu ya. Makanya selama aku hidup aku harus menghasilkan murid seperti itu. Jadi itu yang mau dikatakan oleh Tuhan gitu ya, oleh firman Tuhan pada hari ini. Oke, lanjut slide-nya. Oke, manajemen diri gitu ya. Manajemen diri itu berbicara tidak lepas dari strategi hidup Kristen. Ya, apa itu strategi hidup Kristen? Salah suatu cara untuk memiliki hidup pribadi yang efektif dan hidup yang memuliakan Tuhan, baik melalui waktu, uang, tenaga, kesehatan, dan kesempatan yang dimiliki. Gitu. Jadi berbicara soal manajemen diri, ya life management, itu berbicara soal keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Itu bukan berbicara soal studimu, gitu ya, keluargamu, tidak, gitu ya, atau pelayananmu, tidak, gitu ya. Tapi berbicara soal hidupmu secara utuh, tentang waktumu, uangmu, tenagamu, kesehatanmu, apalagi tentang pelayananmu dan lain sebagainya, dan semuanya tentang hidup, tentang sahabatmu, tentang pacarmu, semuanya, ya semuanya. Oke, lanjut. Oke, manajemen diri manusia yang telah mengalami penebusan dari dosa. Ini sekali lagi saya tekankan, melaksanakan visi tujuan hidupnya dengan manajemen diri yang bertanggung jawab. Jadi kalau kamu sudah ditebus dosanya, kamu harus melaksanakan visi Tuhan. Kita semua punya visi masing-masing, gitu ya. Seringkali dikatakan, apa visimu? Memuliakan Tuhan, gitu ya. Itu himpunan semesta semua, gitu ya. Semuanya memuliakan Tuhan, gitu ya. Tapi apakah kamu sudah menemukan apa yang menjadi perkara besar apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam dirimu? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam diri? Setelah kamu lulus, apakah lulus dapat kerja terus nikah udah gitu aja, gitu ya? Adakah perkara besar yang memang Tuhan inginkan untuk kau kerjakan? Nah, manajemen diri juga adalah belajar menemukan apa yang menjadi kepedulian, apa yang menginspirasi dan hargai serta apa yang menantang. Ya, saya memang suka hal-hal yang menantang gitu ya. 4 tahun, hampir 4 tahun lah ya, hampir 4 tahun saya ya memang dimulai dari
kejatuhan suami saya di dalam saham gitu ya. Kok suami saya bisa jatuh gitu ya, tapi kok saya belajar tuh dari beberapa anak FEUI ya. Saya kalau belajar tuh kebanyakan tuh dari orang-orang alumni yang memang yang kredibilitasnya saya nggak usah pertanyakan gitu ya. Saya banyak tanya, saya banyak ngobrol gitu ya. Uki juga alumni FEUI, Perbanas gitu ya. Pokoknya sudah pernah saya bina deh. Saya tanya, saya ngobrol, terus saya juga searching gitu ya di Google gitu ya. Saya juga lihat di YouTube. Pokoknya semua media saya gunakan untuk belajar. Kenapa? Karena ya tadi menantang gitu ya. Saya pengen belajar gitu ya. Bagaimanapun inflasi ada gitu ya, dan saya harus belajar investasi seperti ini. Nah, teman-teman juga belajar untuk akhirnya kalau dalam konteksnya sebagai mahasiswa gitu ya, ketika kamu menjadi MC perdana gitu ya, kan suatu hal yang menantang gitu ya. Pasti gemeteran, takut gitu ya, grogi, bener gak? Terus jadi pemusik salah, it's okay. Tapi jangan kamu sengaja, anak Tuhan nggak mungkin lah ya sengajain salah gitu ya. Pasti kita ingin best gitu ya, kita ingin yang terbaik gitu ya. Kita juga ingin terlihat baik, betul enggak? Ya, itu normalnya gitu ya. Terus di sini juga dinyatakan manajemen diri adalah proses memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta hingga tujuan bisa tercapai. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, manajemen waktu gitu ya. Apa sih manajemen waktu? Apa sih waktu? Teman-teman di dalam bahasa Yunani itu ada dua arti tentang waktu, ada kairos dan kronos gitu ya. Kairos itu adalah kesempatan. Kronos itu adalah waktu yang terus berjalan. Jadi di dalam waktu yang terus berjalan ada kairos. Ya, sama. Ketika saya berkhotbah 30 sampai 45 menit gitu ya. Ini kan waktu terus berjalan, benar nggak? Benar nggak? Waktu terus berjalan. Tapi di dalam waktu yang terus berjalan ini ada kairos. Ada pesan, ada kesaksian, ada pengalaman hidup yang saya bagi pada kalian. Gitu. Itu kairos-kairosnya. Nah, masalahnya kairosnya kalian tangkap nggak? Kalian lihat nggak itu kairos? Kalian lihat nggak bahwa ini adalah kesempatan saya untuk memperbaiki bagaimana supaya studi saya, pelayanan saya, gitu, kehidupan keluarga saya itu tidak terbengkalai. Bagaimana saya bisa memiliki hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih berkualitas. Kalian melihat nggak ini sebagai kairos? Kayak gitu. Oke. Nah, di sini saya nggak usah baca lah ya. Pokoknya itu intinya. Kronos, di dalam waktu yang kronos gitu, ada kairos. Nah, kairos itu harus kita rebut, harus kita ambil. Karena kalau nggak kita ambil, ya kita akan kehilangan kairos. Kairos itu adalah kesempatan. Kesempatan tidak pernah datang dua kali, gitu ya. Makanya dikatakan kesempatan tidak pernah datang dua kali karena waktu tidak bisa diputar kembali. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nanti saya cepat-cepat aja ya. Ini kan teori ya. Saya lebih suka banyakkan nanya. Nah, apa arti manage? Manage itu set in doing something, be able to solve problem, gitu ya. Bagaimana? Terus apa itu arti manajemen? Act of running and controlling, gitu ya. Dan pengaturan waktu dan bagaimana kita mengontrol, gitu ya, waktu agar berhasil dalam menggunakannya. Intinya sih life management gitu ya. Itu berbicara soal atau time management itu berbicara soal bagaimana kita mengatur hidup kita. Waktu tidak bisa kita atur sebenarnya, waktu tidak bisa kita mundurin, tidak bisa percepat, tidak bisa kita majuin, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah manajemen hidup kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita buka yuk. Nah, ini adalah ayat hafalan yang sangat saya suka gitu ya. Dan ini sangat saya suka lah. Misalnya Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Saya akan minta siapa yang baca ya? Sebentar, saya akan minta Joseph, boleh? Banyak namanya Joseph ya. Banyak lagi namanya. Joseph Bremanta Samuel. Namanya JBS. Adakah kamu di sana? Bisa tolong membacakan buat kita? Ada Kak, bentar. Oke, silakan.
Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Yang menyatakan, karena itu patikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Ini dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau di ayatnya yang ke-17 nih, dilanjutkan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gitu. Teman-teman, ada dua orang di sini, yaitu orang arif dan orang bodoh. Orang arif, dia tahu kehendak Tuhan. Orang bodoh, dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang arif, dia memperhatikan dengan seksama bagaimana dia hidup. Dia serius dengan hidupnya. Dia serius dengan hidupnya. Makanya dia memperhatikan dengan seksama, mengevaluasi. Ya, sehingga akhirnya waktu hidupnya itu tidak terbuang sia-sia. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya, making the most of every opportunity, gitu ya, rebut kesempatan-kesempatan yang ada di ayat 16. Bukan pergunakanlah waktu yang ada, tetapi rebut gitu kesempatan. Kairos itu tuh rebut gitu, jangan kamu sia-siakan gitu, jangan kamu buang. Gitu ya. Sama seperti kuliah. Saya juga ngajar tentang bagaimana belajar yang efektif ya. Teman-teman tahu nggak, waktu saya mahasiswa gitu ya, saya tuh kalau mau ujian gitu, mau UAS, PS, karena kan waktu dulu kelompok kecil saya banyak ya, ada 4 sampai 5 kelompok gitu ya ketika saya mahasiswa. Dan itu tidak ada satu fakultas, itu ada di 3 fakultas gitu ya. Dan 2 fakultas di Cawang, satu fakultas di Cawang, 2 fakultas di Salemba. Sekarang fakultas hukum. Dan teman-teman tahu, saya itu apa ya, saya mau bilangnya, bahwa ketika saya melakukan ini apa namanya, kelompok kecil gitu ya, di dalam kelompok kecil 4 sampai 5 gitu, 5 kayaknya. 5 gitu ya. Terus juga pelayanan ada. Teman-teman tahu nggak? Manajemen diri gitu ya, manajemen diri itu menolong saya untuk akhirnya segala sesuatu itu maksimal. Segala sesuatu itu maksimal. Saya mempergunakan waktu, saya mengisi waktu itu dengan baik. Gitu. Misalnya waktu kuliah. Saya waktu kuliah tuh kalau mau ujian tuh saya cuma belajar itu 3 jam sampai 2 jam sebelum ujian. 3 jam sebelum, saya ujian jam 10. Saya baru belajar jam 8. Kalau nggak jam 7 gitu ya, jam 7 pagi. Kenapa begitu? Dan kenapa nilai saya juga, IP saya juga mendekati cum laude gitu ya? Karena memang waktu kuliah gitu ya, di kelas, saya dan teman-teman saya itu udah komit, nggak boleh sibuk dengan HP, benar-benar fokus, benar-benar duduk di depan, benar-benar tanya, benar-benar tulis semuanya apa yang disampaikan oleh dosen. Bodoh apapun dosen itu, secepat apapun dia, dosen beragam lah ya jenisnya ya. Ada yang cepat banget kalau ngomong gitu ya, ada yang ya kerjakan, rangkum gitu ya. Nanti kita kerjakan dan sebagainya. Teman-teman ikutin aja ritme dosen setiap dosen yang ada. Yang pasti benar-benar kamu serius gitu, kamu serius. Full heart, full thing ketika kamu lagi kuliah. Itu yang saya gunakan. Jadi ketika saya mau ujian tuh ya, saya cuman oh begini, oh ya udah, cuman balik kertas aja. Oh iya, oke. Oh begitu. Oh iya gitu doang. Gitu. Hanya kayak apa ya? Kayak bukan sambil lalu gitu ya. Kayak mengulang secara cepat gitu ya, mengulang secara cepat. Makanya saya tuh habis kuliah gitu biasanya catatan saya tuh selalu dipinjam sama orang gitu ya. Dan ada dosen yang cepet banget kalau ngomong gitu ya. Saya banyak pakai singkatan-singkatan yang hanya saya doang yang ngerti gitu ya. Jadi teman-teman itu kairos gitu ya. Itu kairos. Pergunakan waktu, rebut kesempatan itu. Seringkali apalagi anak FK ya, saya masih membina anak FK sampai sekarang gitu ya, FK Ukrida. Saya bilang, kalian itu kalau lihat di IG gitu ya, dosen lagi begitu, ada mahasiswa yang tidur, kalian IG story, itu nggak memalukan, apa itu kampus kalian loh. Bener nggak? Saya kadang-kadang, kalian mikir panjang nggak sih apa dampak ketika kalian buat itu lelucon gitu, itu kampus kalian loh. Dan ketika kampus kalian tidak punya akreditasinya, oh ternyata Ukrida begitu, ya kan kalian jebolan situ. Bener nggak? Berpengaruh nggak kepada kalian? Saya kadang-kadang, anak-anak sekarang ya, kayaknya kok nggak berpikir panjang ya. Apa sih efek daripada apa yang saya lakukan sekarang?
Gitu. Lagi anak FK tuh, kalau lagi selesai ujian, ke Dufan gitu ya, suruh kelompok kecil 2 jam, susahnya bukan main. Saya orangnya kan ya, yang kenal saya tahu lah ya, saya tuh kalau tegur orang tuh tegas gitu ya. Bilang, ya saya tegasin lah, seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kamu memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Dan kamu tahu apa yang menjadikan Tuhan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu tahu setiap waktu yang terus berjalan, ada kesempatan-kesempatan yang harus kamu rebut. Ada kesempatan-kesempatan yang harus kamu ambil. Gitu. Oke, lanjut. Nah, time is not money, time is life. Ya. Tadi di awal juga saya sudah jelaskan bahwa berbicara soal waktu, berbicara soal hidup itu berbicara soal waktu. Jadi ketika kamu bermain-main dengan waktumu, sesungguhnya kamu sedang bermain-main dengan hidupmu. Ya, makanya dari saya sejak mahasiswa gitu ya, saya kemana-mana bawa buku di tas. Kalau ada anak kelompok kecil saya yang telat gitu ya, dosen yang gimana, terus bus telat dan sebagainya, saya tuh nggak mau wasting time gitu. Saya nggak mau wasting time. Apapun yang saya lakukan, misalnya lagi nunggu makanan lagi disajikan, saya pasti mengerjakan sesuatu hal. Kalau dulu waktu mahasiswa ya saya tulis apa aja tugas saya, terus saya baca buku gitu ya. Pokoknya saya nggak mau membiarkan, karena saya tahu banget lah waktu itu berharga banget. Itu berharga banget. Lewat 1 menit, lewat setengah jam itu tuh nggak bakal bisa kembali lagi. Gitu. Makanya saya sadar betul bahwa time is life gitu ya. Life is time gitu ya. Jadi saya tidak mau main-main dengan waktu gitu ya. Oke, lanjut. Tapi kalau sebagai trader gitu ya, saya kan trader ya. Time is money gitu ya. Kapan kamu beli saham tergantung, kapan kamu mau jual tergantung gitu ya. Tergantung waktunya gitu ya. Itu time is money. Time is money itu berbicara soal bagaimana ketika kamu sebagai investor. Oke, lanjut. Oke, terus mengapa sih penting manajemen waktu? Ya tadilah, hidup itu anugerah, gitu. Waktu itu anugerah, ya. Hidup manusia itu pendek, gitu ya. Hidup dan waktu itu adalah milik Allah, bukan milik kita, gitu ya. Dan ketika kita manage waktu, manajemen hidup, gitu ya, sesungguhnya itu untuk kualitas hidup kita, bukan untuk kualitas siapapun, untuk kualitas hidup kita. Kalau kamu berkualitas gitu ya, dan kamu sedang serius menjadikan dirimu berkualitas, nanti ketika kamu alumni, kamu akan kepake banget, serius nih. Kamu akan kepake banget, seriously. Saya sudah pernah bekerja sebagai guru di Penabur, saya sudah pernah bekerja di Ukrida, saya sudah pernah, ya paling lama di Perkantas lah ya, 8 tahun. Terus menjadi guru di Penabur 3 bulan, saya langsung angkat kaki gitu ya, saya bilang saya tidak fokus ngajar, terlalu banyak administrasi sebagai guru, saya pusing sekali dengan administrasi yang ada kayak gitu ya. Saya hengkang gitu ya, saya ngajar di Ukrida dan merintis kelompok kecil di sana. Gitu. Jadi saya sadar betul bahwa hidup dan waktu itu sangat adalah anugerah gitu ya. Dan hidup itu pendek sekali. Kenapa dibilang pendek? Bukan berbicara cuma 80 tahun, 70 tahun gitu ya. Bukan berbicara itu, tapi kita nggak tahu kapan kita mati. Ada yang tahu di sini kapan kita mati? Nggak ada. Nggak ada satupun orang pun di dunia ini yang menjamin bahwa 5 menit lagi dia akan hidup. Bagaimanapun dia menjaga diri. Jadi sadarilah bahwa waktu itu sebentar gitu, sebentar banget. Gitu. Jadi jangan habiskan waktumu dengan nongkrong gitu ya, terus lihat-lihat yang nggak penting, IG, lihat-lihat foto IG, siapalah itulah ya, gitu. Ya gitulah anak-anak zaman sekarang, saya kadang-kadang bingung. Ini Indonesia tuh udah mau 100 tahun, 20 tahun lebih, 22 tahun lagi udah mau 100 tahun gitu ya kemerdekaannya gitu ya. Kualitasnya begini-begini aja gitu ya. Apalagi karena saya lagi belajar banyak hal dari negara-negara maju gitu ya, saya kadang-kadang ya pantas miskin gitu ya, pantas miskin orang bodoh. Saya kasar sekali ngomongnya. Cuma memang itu faktanya dan saya gemes gitu ya, saya gemes. Gimana cara mengubah anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang pikirannya pendek, orang males gitu ya, suruh belajar nggak mau, dikasih tahu nggak mau gitu ya. Saya kadang-kadang ya udahlah hidup-hidup dia. Saya kalau udah lelah gitu ya dengan mahasiswa sekarang tuh saya ya udahlah yang penting hidup gue aja gue benerin kayak gitu. Seperti itu. Tapi ya tadi ketika saya masih mimpin ya itu
itu lagi masa-masa inilah, masih masa-masa drop-nya gitu ya. Tapi ketika nanti kembali ke firman gitu ya, akhirnya baca firman lagi, berdoa lagi. Akhirnya ya salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan berkhotbah. Salah satu yang bisa lakukan adalah dengan mengajar. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mimpin KTB. Gitu ya, saya masih mimpin KTB sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi ya itu yang bisa saya lakukan. Soal perubahan kan ya itu tergantung dari dirinya dan bagaimana Tuhan bekerja. Sebenarnya teman-teman ya, Tuhan tuh pengen kita berubah. Cuma masalahnya kita nggak mau. Kita lebih mengeraskan hati kita dan mengeraskan telinga kita supaya tidak mendengar. Ya, Tuhan tuh pengen banget kalian punya kualitas. Tuhan pengen banget. Cuma masalahnya manusianya nggak mau. Gitu ya. Kalau nggak mau masa Tuhan paksa, kan Tuhan kita demokratis. Betul nggak? Tuhan kita itu demokratis. Saya kadang-kadang suka gemes. Saya bilang, oh Tuhan, tandanya gue jadi Tuhan udah mati kali orang-orang nggak berguna ini. Karena saya ngapain lu hidup kalau nggak berguna, betul nggak? Makanya tuh saya kadang-kadang, ya ampun Tuhan tuh sabar banget sih gitu. Tuhan tuh sabar banget sih gitu. Saya tuh gemes sama Tuhan. Tuhan sabar banget sih. Coba saya jadi Tuhan. Saya dicabut-cabutin nyawa, itu nggak berguna loh. Saya cabut aja nyawanya. Tapi enggak, Tuhan tuh sabar banget. Banget. Tuhan, ya karena dia Tuhan lah ya. Best lah. Oke, lanjut. Oke, nah pada kenyataannya ketidakteraturan hidup terjadi di dalam setiap mahasiswa. It's true, yes, it's true, gitu ya. Menganggap enteng waktu, menghabiskan waktu yang untuk aktivitas yang tidak berguna, gitu ya. Tidak tepat waktu dalam melakukan pekerjaan yang direncanakan, gitu ya. Kalau lagi banyak tugas, suruh ngumpul hari Rabu, baru ngumpulin hari Jumat, Sabtu, gitu ya. Terus ngumpulin seadanya. Tidak mampu membedakan mana yang penting, mana yang sepele. Pekerjaan dilakukan secara spontanitas, tanpa perencanaan, tidak matang di dalam peraturan dan tidak tertib, mengulangi pekerjaan tanpa kejelasan dan keperluan. Gitu ya. Misalnya lihat IG terus foto-foto, terus itu siapa sih itu gitu ya. Lihat follow yang kita follow gitu ya. Saya jarang saya ngeliat IG. Paling tentang melek investasi gitu ya, terus mindset duit gitu-gitu yang penting lah yang saya lihat gitu ya. Membuat saya semangat gitu. Oke, ini yang terjadi, betul nggak? Ini yang terjadi, betul nggak? Betul nggak sih, anggap enteng gitu ya? Betul, Kak. Kalian mau berubah nggak sih sebetulnya? Mau berapa kali pun tema tentang life management, time management, strategi hidup Kristen, dan sebagainya gitu, bahkan manajemen keuangan gitu ya, tidak akan ada artinya kalau kita tidak melakukan. Ini skill, ini proses, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kebiasaanmu selama ini dalam menggunakan waktu? Ya, kenapa ini ditanyakan? Karena life berbicara soal waktu. Time is life, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kehidupan mahasiswa dalam seminggu. Tidur sehari 7 jam, ya. 7 kali 7, 49. Oke, ada sisa tuh. Dalam seminggu ada sisa 24 jam dalam seminggu. Mau diisi kegiatan apa? Itu pun olahraga ya, setengah jam ya. Dikali 7 kan berarti kan setengah jam. Kehidupan spiritualitas 15 menit, doa 15 menit. Setengah jam. Kali 7, 3,5 jam. Persekutuan dan pemuritan 4 jam. Itu sisanya untuk main saham, Kak. Oh, untuk main saham ya. Teman-teman, di dalam kalian itu yang penting kalian di dalam kondisi ini penting banget kalian punya agenda. Serius nih. Kalian punya agenda. Sampai sekarang saya kalau ada yang janjian gitu ya, bahkan beberapa orang yang memang minta belajar gitu ya, saya bilang, saya lihat agenda saya dulu ya. Saya lihat agenda saya dulu. Kenapa? Karena ya
ada banyak yang saya harus ajarin gitu ya. Ada banyak yang harus saya juga harus belajar gitu ya. Bagaimanapun kan saya belum tahu, apalagi ya hampir 4 tahun lah ya, itu juga belajarnya belum banyak gitu ya. Dan lagi pula ilmu pengetahuan itu terus berkembang, betul nggak? Ilmu pengetahuan tidak pernah stagnan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ilmu itu terus berkembang. Kenapa ya manusianya bertumbuh? Masa ilmunya nggak bertumbuh? Kalau di Jepang gitu ya, di beberapa negara di sana gitu ya, sekarang udah ada mobil yang auto gitu ya. Jadi tinggal masukin kita mau kemana, terus nanti ya mobil itu jalan sendiri gitu ya, otomatis gitu ya. Gitu. Jadi ya Indonesia kadang-kadang kalau Indonesia ya, saya punya mimpi, pokoknya nih kalau bisa nih Tuhan, anak saya sekolah internasional nih, supaya dia kalaupun mau jadi dokter ya, kalau jangan ngambil dokter Indonesia lah, di luar negeri aja. Labnya udah jelas, penelitiannya kuat gitu ya. Apalagi juga habitnya juga bagus ya. Kan bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Gitu. Oke, bener nggak ini? Tidur 7 jam, kalau 7 jam. Kadang-kadang main game, ini cowok-cowok nih main game. Cewek-cewek nonton drakor. Oh, MG. Oke, lanjut. Nanti ada pertanyaan ya, semoga saya bisa membantu. Oke, lanjut. Nah, video, tolong ditayangkan videonya. Prioritas hidup kamu, ya, kamu tahu mana yang harus kamu dahulukan, gitu ya. Ya tadi jeruk lemon itu kan besar ya, itu suatu hal yang penting dalam hidup kita. Apa sih yang penting dalam hidup kita? Tentukan prioritasnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada bagian gitu ya, penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, tidak mendesak tapi penting, tidak penting, dan ada tidak penting dan tidak mendesak, gitu ya. Penting dan mendesak itu krisis gitu ya, harus dikerjakan saat itu juga. Masalah yang menekan, proyek, rapat, persiapan ditentukan oleh deadline. Tidak penting dan mendesak, persiapan, penanggungan, perencanaan, pembinaan relasi, rekreasi, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Gitu ya. Ini tidak penting tapi mendesak, interupsi, beberapa panggilan, telepon, gitu ya.
Sangat tidak penting, tapi mendesak gitu ya untuk diangkat. Terus tidak penting dan tidak mendesak, hal-hal remeh, gitu ya, waktu senggang, terus telepon, SMS, main game, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau kamu bisa membedakan mana yang penting, gitu ya, sekarang apa yang penting dalam hidup? Tentu studi, betul nggak? Studi, pelayanan. Studi, benar nggak? Teman-teman, antara studi dan pelayanan tidak bisa dipilih ya, itu tidak bisa dipilih. Dan saya juga selalu mengatakan itu tidak harus dipilih gitu ya. Kenapa? Dua-duanya penting. Bahkan ketika studi dan keluarga, mana yang harus kamu pilih itu juga tidak bisa dipilih gitu ya. Itu harus sama-sama diperjuangkan dan sama-sama berharga. Ya, studi, pelayanan, keluarga, gitu ya. Terus juga pelayanan itu kalau kerohanian itu saat doa itu masuk di dalam pelayanan ya. Gitu. Apalagi pacar, kalau udah punya pacar, ya. Siapa lagi yang penting dalam hidupmu saat ini? Gitu. Kalau nanti kalau sudah lulus, berarti pekerjaan, keluarga, pacar, kau akan membangun rumah tangga, ya. Bagaimana kamu mengelola keuangan dan sebagainya. Menabung, apalagi kalau orang Batak gitu ya, menikah mahal coy. Ya, harus dari sejak dini kamu nabung. Buru Batak itu mahal, ya macam-macam. Apalagi yang non Batak, cowok-cowok yang suka sama cewek Batak, siap-siaplah kamu. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga dijelaskan dahulukan yang penting dan mendesak yaitu risk. Nah, penting tapi tidak mendesak ini adalah kuadran kualitas gitu ya. Kalau kamu ada banyakan di sini dan di sini, maka hidupmu berkualitas. Tapi kalau kamu banyakan di sini gitu ya, waduh. Akhirnya semua kolom ini tuh pindah ke sini, mendesak dan tidak penting gitu. Sebenarnya tidak penting ya. Cuman misalnya nih, waktunya untuk kelompok kecil kamu pakai untuk ngerjain tugas. Oke. Tapi kan Kak, teman-teman kelompoknya bisa ya saat itu doang gitu. Oh ya udah, kamu kasih aja materimu gitu ya. Bilang, sorry, soalnya aku nggak bisa nih waktu untuk kerjain tugas, gitu, ngerjain kelompok. Aku kasih materiku aja yang sudah aku cari ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Atau ketika lagi diskusi jam hari apa dan jam berapa mau kerjain diskusi kelompok, bilang saya nggak bisa, saya ada kelompok kecil. Gitu ya. Gitu. Karena yang terlebih dahulu sudah buat appointment gitu ya, itu yang sudah kita dahulukan, betul nggak? Waktu kelompok kecil kan bukan mendadak gitu ya. Kalau anak FK itu mendadak-dadak gitu kelompok kecilnya karena kan bukan sistem SKS gitu ya, sistem blok terserah dosennya gitu ya. Nah, saya sih bisa ngerti gitu ya, seperti itu. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, dari mana harus mulai nih Kak? Ya, pertama buat tujuan hidupmu. Buat tujuan hidupmu. Kalau perlu gitu ya, kalau perlu tujuan hidupmu sebagai mahasiswa apa? Tujuan hidupmu sebagai pacar apa? Tujuan hidupmu sebagai seorang pelayan atau pengurus apa? Kamu di dalam kepengurusan 1 tahun ini di bidang kelompok kecil tuh apa yang mau kau capai? Apa yang mau kau capai? Kamu sebagai koordinator fakultas apa yang mau kau capai? Nggak usah muluk-muluk, misalnya kelompok kecil yang berkualitas itu berapa pemimpin kelompok kecil yang ingin kau capai? Tujuanmu sebagai PKK apa tahun ini? Berapa anak kelompok kecil yang mau kau wariskan untuk jadi PKK berikutnya? Apa tujuan hidupmu? Nah, ketika kamu sudah menentukan tujuan hidupmu, maka tentukan prioritas. Misalnya kalau tujuan hidupmu, kau lulus 3,5 tahun, 4 tahun, kau pengen IPK 3,6, 3,7. Nah, berarti yang sekolah prioritasmu apa? Kuliah, kerjakan tugas. Kelompok kecil juga. Dan misalnya prioritasmu kalau punya anak kelompok kecil, misalnya 2 aja, minimal 2 sebagai penggantimu. Terus jadi PKK ke depan. Bagaimana kau memberikan waktu kepada mereka, bagaimana kau mendoakan mereka, bagaimana kau berbagi hidup dengan mereka. Tentukan prioritasmu. Buat tujuan hidup, tentukan prioritasmu. Tentukan urutan yang mau dikerjakan, buatlah deadline. Gitu ya. Nah, kalau buat deadline ini, penting juga punya agenda. Gitu ya. Kan nggak mungkin setiap hari kalian kelompok kecil, kan kayak saya kan. Saya kan 5 kelompok kecil. Hampir setiap hari saya kelompok kecil. Bahkan sehari kadang-kadang 2. Gitu ya. Jadi,
saya pikir sih paling banyak kalian 2 kelompok gitu ya, bener nggak sih? Bener nggak? Paling juga 2 kelompok kan kalian kan? Gitu. Teman-teman, bukan mau mengecilkan gitu ya, tapi, saya juga kadang-kadang kalau lihat kehidupan mahasiswa gitu ya, mahasiswa sekarang, saya bingung ini orang sibuk apa sih gitu ya. Begitu pas di Ukrida, "Kak saya sibuk." "Oh gitu sibuk ya? Boleh nggak kita breakdown yuk, sibukanmu dari Senin sampai Minggu, kamu ngapain aja?" Terus dia bilang, "Aduh nggak bisa Kak, gini gini gini." Ya berarti kamu nggak punya hati untuk diajar, kamu nggak punya hati untuk berubah, kamu nggak punya hati untuk menjadi lebih berkualitas, betul nggak? Kalau kamu punya hati untuk makin berkualitas, ya berarti harusnya kamu mau dibimbing, mau dibina, mau diarahkan, betul nggak? Seperti itu. Nah, buat jadwal harian, mingguan, bulanan, tahunan. Buat jadwal. Teman-teman, tiap hari kamu harus tahu kamu ngapain aja. Tuh. Teman saya di FTUI gitu ya, yang katanya sih dia mau S3 di Taiwan. Dia udah jadi kaprodi di FTUI. Teman ketika dia mahasiswa saya, tahu nggak? Dia punya agenda saya di bawah lagi. Dia punya agenda, ya terus dia tulis tuh, mau ketemu sama siapa, terus ngajar apa, kelompok kecil, terus mau latihan CO gitu ya. Dia tulis kalau misalnya dia nggak jadi gitu ya, dia coret, pindah hari apa, dia tulis. Jadi setiap hari tuh dia tahu dia mau ngapain. Makanya kalau orang ngajak nggak jelas gitu, dia nggak mau. Dia akan lihat agendanya, oh nggak bisa, sorry ya. Kalau kamu nggak mengatur hidupmu dengan baik, maka orang yang akan mengatur, orang yang akan tanda kutip mempermainkan hidupmu untuk kepentingannya. Oh ajak si Anu aja, ajak Vanessa aja, dia pasti mau kok, dia mah bisa, dia diajak kemana aja pasti bisa, gitu. Itu kalau yes man, yes woman, gitu ya. Mau jadi yes man dan yes woman? Saya sih nggak mau ya. Oke, jadi itu. Pertama buat tujuan hidup tentang prioritas, urutkan yang dikerjakan buat deadline, buat jadwal harian, ya, buat jadwal per hari, minggu, bulanan, tahun, ya. Oke, lanjut. Nah, bila gagal mengisi hari-hari hidup kita dengan hal yang bijak, kita juga gagal mewujudkan hidup yang bermakna. Hidup manusia tidak bergantung pada berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup, bagaimana kualitasnya. Bila punya waktu hidup yang panjang, tetapi menjalaninya bertentangan dengan rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, itu adalah malapetaka bagi diri sendiri dan juga malapetaka bagi sesama. Karena apa yang kita putuskan itu pasti berdampak pada sesama. Nggak usah jauh-jauh keluarga, betul nggak? Keluarga, kalau kamu main-main dengan studimu, gitu ya masa depanmu hancur. Keluarga sedih nggak? Sedih. Nggak hanya keluarga ayah dan ibumu, keluarga masa depanmu juga hancur. Bagaimana kualitas perempuanmu? Ayo, kamu perempuan pada saat ini dan kamu para pria saat ini, gitu ya. Keluarga masa depanmu juga akan hancur. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, aku juga suka nih tentang strategi GOPAS, Goal, Plan, Action, and Success. Ya, ada Tuhan tujuan hidupmu. Gitu. Goal, Plan, Action, and Success. Success. Evaluasi keberhasilan setiap hari atau kegagalan deh, evaluasi kegagalanmu. Gitu. Kenapa sih kamu gagal bangun pagi? Apa sih yang membuat saya kurang cepat tidurnya semalam? Aku ngeliat IG, aduh berarti kalau misalnya udah mau tidur ya jangan lihat IG gitu ya. Terus ya komitmennya sih cuma 1-2 episode nonton drakornya, tapi udah bablasan, aduh berarti aku dulu pernah kayak gitu. Aku juga suka drama Korea gitu ya. Nih coba deh cuma 2 episode deh. Bersambung lagi seru, aduh pokoknya, aduh tanggung, terus tanggung. Dalam hati gue gila nih, gue disetir oleh film drakor, nggak mau gue. Dulu Facebook ya, zaman aku masih muda tuh Facebook. Kalau ngeliat Facebook pengen sih meng-add yang pengen ya minta pertemanan gitu ya. Terus ngeliat-liat foto orang, lihat-lihat foto orang, aduh, tiba-tiba 2 jam, 3 jam, OMG, gawat ini Facebook bisa membuat saya nggak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Saya langsung sadar tuh, nggak bener. Nah masalahnya kita seringkali tidak sadar.
kalaupun sadar akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau kita bilang ya udahlah nggak apa-apa, kalau itu kebiasaan kalian lakukan, hati dan telinga kita akan jadi tumpul. Seriously. Kalau kamu terbiasa, apa namanya, ya anggap remeh gitu dengan kesalahan, kegagalan, nggak dievaluasi, nggak diperbaiki, ya udah, serius deh. Karena kamu udah biasa ya udah biasa. Kalau misalnya karena ya aku nggak mau ya, kalau misalnya ya kalau selama nyokap gitu ya, agak suara dua tinggi langsung gitu. Tidur udah mulai kemalaman nih. Pokoknya ada aja alarm. Aku tuh kayak berbicara, nggak boleh begitu. Nggak boleh galak sama anak. Bawa kebablasan. Saya kan udah punya anak, ya. Emosi kadang-kadang lagi kerja gitu ya di rumah. Saya kan di rumah aja kan kerja gitu ya. Dia gangguin, gitu ya. Emosi gitu. Oh iya. Tapi dua puasa untuk emosi supaya nggak emosi sama anak. Kayak gitu. Dua puasanya berhasil. Terus besoknya emosi lagi. Pokoknya seru deh berjalan dengan Tuhan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, plan daily, plan weekly, set goal, identity values. Nah, apa namanya? Nilai hidupmu itu sesungguhnya itu berasal dari Alkitab. Kamu adalah anak Allah, kamu adalah manusia baru, kamu adalah ciptaan baru, hidupmu dan hidupku adalah milik Kristus, dan kita sedang mengerjakan perkara besar. Teman-teman tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak kenapa saya tertarik untuk belajar investasi? Ada yang mau tertarik nggak? Saya lebih tertarik tahun berapa ya saya ke Lombok ya? Tahun 2020 kayaknya. Pas mau inilah, pas mau corona. 2000 berapa ya coronanya? 2020 ya? Awal ya? Sorry. Corona itu tahun berapa sih? Iya Kak, 2019 ya? 2020. 2020 Maret. Maret 2020. Ya, saya awal Maret itu saya ke Lombok, ya. Dan staf Lombok itu adalah teman saya, staf Lombok itu, dan dia itu Sumbawa, dia merintis layanan mahasiswa dan siswa itu di Sumbawa. Sumbawa itu dekat Lombok, bukan di Sumba, bukan NTT, NTB. Dia menceritakan tentang bagaimana di Sumbawa itu susah banget orang mahasiswa Kristen itu nyari kosan karena semua kosan itu ada tulisannya khusus Muslim. Dan saya tuh sedih gitu ya, saya sedih. Dan saya searching gitu ya, ada kampus di sana yang akan segera saya cari. Saya cari tahu tentang Sumbawa. Ternyata ada kampus di sana. Teman saya bilang, istrinya staf ini adalah sahabat saya di Perbanas. Waktu saya merintis kembali kelompok kecil di Perbanas. Dia angkatan 2005. Terus dia bilang, iya Kak, ada yang jual tanah gitu ya, 500 sampai 1000 meter di Sumbawa gitu ya, dan itu masih murah. 500 meter itu kurang lebih 100 juta gitu ya. Terus dan dia terbuka untuk orang Kristen beli gitu ya. Karena di sana rata-rata tuh kalau mau beli tanah tuh harus tanya, kamu Muslim atau enggak gitu ya. Nah, dan dia terbuka Kak, dan saya udah ngomong juga, ternyata langsung corona gitu ya. Saya mau beli tanah itu, saya mau buat seni klaster gitu ya. Mau buat seni klaster gitu ya, dan saya selalu berdoa, Tuhan, saya benar-benar pengen punya uang banyak gitu ya. Ada banyak hal yang mau saya kerjakan, baik di Sumba. Dulu anak asuh saya dari orang Sumba gitu ya, anak asuh itu saya kuliahin gitu ya, dia bantu saya jaga anak saya gitu ya, dan mengerjakan kerjaan rumah. Cuman ya tadi karena dia jatuh cinta, akhirnya dia keluar dari rumah saya gitu, dia ingin bebas. It's okay gitu ya, setiap orang kan punya pilihan. Dan akhirnya ya itulah yang membuat saya pengen apa ya, pengen kaya raya gitu. Saya selalu berdoa gitu ya. Bahkan saya ngobrol sama staf senior di daerah Jatim gitu ya, Jawa Timur gitu ya. Saya bilang soal perkantas senior, saya bilang, Pak, saya selalu berdoa jadi kaya raya gitu ya. Kak Hari, is okay kan kayak gitu. It's okay Rosa. Emang kenapa dengan kaya raya? Siapa tahu anti dengan kaya raya gitu ya. Teman-teman, ada banyak hal yang sebenarnya yang saya doakan gitu, saya concern dengan kesehatan dan juga pendidikan di daerah-daerah pedalaman gitu ya. Bahkan sahabat saya gitu ya, itu timnya Dokter Apung. Kalau kalian Dokter Apung, kalian kenal Dokter Apung, Dokter Lee gitu ya, yang punya kapal besar untuk
ke daerah-daerah pedalaman, melakukan operasi, melakukan pengobatan ke daerah-daerah pedalaman yang tidak susah dijangkau gitu ya oleh tim medis. Dan dokter Apung itu atau dokter Lee itu sangat melayani orang-orang pedalaman gitu ya. Dan kami sama-sama mendoakan akhirnya kita punya misi, punya misi yang besar. Nah, teman-teman, itulah identitas karena aku udah jelas identitasnya, nilai-nilai hidupnya udah jelas, tujuannya udah jelas. Akhirnya saya tahu goal saya mau ngapain, plan saya ngapain gitu. Nah, masalahnya kalian punya nggak? Punya nggak nilai hidup yang jelas? Kalau kalian belum punya nilai hidup yang jelas ya wajar, aktivitasnya nggak jelas, gitu ya, planningnya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, ya udahlah, kualitasnya juga nggak jelas, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi nggak produktif deh. Oke, lanjut. Nah, ini. Yang pertama, perlakuan waktu sebagai aset yang berharga. Serius, itu waktu itu aset. Itu harta yang sangat berharga. Gimana penerapannya? Kau harus sadar bahwa waktu itu berharga banget. Serius nih. Yang kedua, beritahu dengan sopan kepada teman yang menginstruksi waktu Anda. Gitu ya. Misalnya, kita nonton yuk, lu mah udah nggak enak lu sekarang, lu nggak asik gitu ya. Bilang, iya maaf ya, aku minta maaf banget. Nanti kalau mau nonton lagi, kasih tahu jauh-jauh hari, karena kan aku kan sibuk ya, kayak gitu. Gitu. Kita buat planning aja, nanti minggu depan. Dengan sopan lah. Terus jauhkan handphone dan media elektronik mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian Anda. Nah, ini biasanya anak FK aku bilang, kalau mau belajar konsen, sejam lah, minimal sejam. Jauhkan handphone. Dan kalau baca buku materi kalian gitu ya, mata kuliah kalian, habis dibaca, langsung ditulis lagi apa yang kalian mengerti dari apa yang kalian baca. Kenapa harus begitu? Karena dengan begitu, kalian akan, ya ketika kalian menuliskan kembali dalam bahasa kalian apa yang kalian mengerti dan kalian baca, itu akan nyangkut di otak dan akan nyangkut di hati. Itu belajar yang sangat efektif. Terus istirahat secara berkala dan lakukan evaluasi yang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan waktu Anda. Itu ya, kurang istirahat juga akhirnya membuat kita konsentrasinya rendah. Terus hindari dengan serius gaya belajar sistem kebut semalam. Gitu ya. Ini orang-orang yang bagian FK, bagian FK. Cuman kalau misalnya tergantung ya, kalau ada orang yang memang kayak aku kan mau ujian 3 jam sebelumnya baru belajar. Ya maksudnya tergantung. Ada orang yang butuh belajar berhari-hari gitu ya, persiapan berhari-hari. Ya di ini aja disesuaikan dengan kondisi. Gitu ya. Selalu mengingat bahwa kita tidak pernah dapat memutar waktu yang telah lalu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, kesimpulannya, manajemen diri yang baik merupakan kunci kesuksesan dan keberhasilan seseorang dalam meraih impian dan cita-cita. Dan akal dan pikiran yang sudah dikaruniakan kepada manusia memampukan manusia untuk berpikir dan dengan kecerdasan majemuk untuk menyusun goal, plan, action, and success dalam hidupnya. Mahasiswa dengan kecerdasan yang dimiliki diharapkan mampu berpikir. Ini materi saya. Mahasiswa dengan rasional menyusun rencana dan mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, menyusun langkah-langkah dan sebagainya. Orang bijaksana tentu memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang dimiliki dengan perencanaan dan bertanggung jawab. Nah, Tuhan Yesus memiliki manajemen waktu yang baik dalam hidupnya di muka bumi. Dia sukses dalam menjalani hidupnya melalui pengorbanannya dan menang atas sangat maut. Oleh karena itu, ikutilah teladan Kristus. Oke, sudah selesai. Ada yang mau tanyakan? Maaf Kak, sebelumnya. Ya, silakan. Karena jadi gini Kak, pertanyaannya itu udah banyak yang masuk, cuma karena waktu yang nggak memungkinkan, jadi terpaksa pertanyaannya bakal kita tampung dulu, nanti Kak Rosa bisa jawab dan akan dibagikan melalui fakultas masing-masing gitu Kak jawabannya. Oh gitu ya? Iya Kak, karena ini kan jam 1 biasanya ada kelas gitu Kak. Oh gitu ya? Oke. Kenapa kalian nggak bilang kalau jam 1 ada kelas? Maaf Kak. Kalau aku kan bisa skip beberapa tadi. Ya, Kak. Komunikasinya nggak baik. Kak. Ya Kak, sekali lagi terima kasih banyak Kak buat firman-Nya yang sangat-sangat memberkati kita semua. Mungkin Kak Rosa bisa nutup
dalam doa, Kak. Oke. Doa selesai firman. Kita berdoa yuk. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menyadari akan identitas hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Tolong kami untuk menyadari panggilan kami ini, supaya kami boleh benar-benar meningkatkan kualitas hidup kami, karena hidup kami seharusnya memberi manfaat pada banyak orang ya Tuhan. Orang-orang yang menjerit, meminta pertolongan dan pembaharuan hidup di dalam hidup mereka. Tolong kami untuk menjadi pembaharu bagi banyak orang, dan sebelum kami menjadi pembaharu bagi banyak orang, biarlah kami boleh terus dibaharui oleh Tuhan di dalam tiap-tiap saatnya. Berkati adik-adik hamba ini ya Tuhan, tolong dia. Dan tolonglah mereka di dalam perkuliahan mereka selanjutnya, Tuhan yang boleh pimpin. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke. Nanti pertanyaannya boleh dikirim ke saya aja ya, nanti saya bales, saya jelaskan. Ya. Yes, Kak. Baik, Kak. Oke, Kak. Sekali lagi terima kasih, Kak, atas sharing firman-nya. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan bagi teman-teman yang berkerinduan memberikan persembahan. Teman-teman dipersilakan men-scan QR code atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar HP atau laptop teman-teman sekalian. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu dari hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kepada pewarta, dipersilakan. Baik, shalom teman-teman. Pertama, saya akan membacakan warta. Pertama, mari kita apresiasi teman, kakak, abang yang melayani pelayanan PJ pada hari ini, yaitu Worship Leader Angelina dari FBS 2020 dan pemusik ada Kadilan dari FBS 2019, pelayan fakultas dari Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk teman-teman, boleh memberikan apresiasi melalui kolom chat atau memberikan dari reaction. Baik, selanjutnya yaitu persekutuan minggu ini. Berikut ada ibadah persekutuan seminggu ke depan, yaitu untuk yang pertama ada PD dari FIP dengan tema Community of Love, hari Jumat 1 Oktober 2021, jam 18 WIB via Zoom. Teman-teman Fakultas VIP jangan lupa untuk datang ya. Dan selanjutnya ada PD dari Fakultas Ekonomi dengan tema Kampus Life Hack 2 versi Anak Tuhan, hari Senin 4 Oktober 2021, jam 6:30 via Zoom. Selanjutnya ada
PD dari FMIPA dengan tema SIP, Support in Prayer, hari Kamis 7 Oktober 2021, jam 5 via Zoom. Untuk teman-teman dari Fakultas MIPA, jangan lupa untuk datang. Dan selanjutnya ada PD dari FBS. Oh, yang Rabu 6 Oktober. Oh iya, oke. Iya teman-teman, untuk yang hari Rabu 6 Oktober itu dari FBS ya teman-teman. Selanjutnya yaitu dari PD FBS, Be a Belief Part 2, hari Rabu. Oh iya, ini PDFT, ya. Hari Rabu jam 6 Oktober, hari Rabu 6 Oktober 2021, jam 6, via Zoom. Selanjutnya ada Persekutuan Jemaat PMK UNJ, hari Jumat 8 Oktober 2021, jam 11.45 via Zoom. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ica, FBS 2020. Teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung, karena siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan darimulah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayananmu. Ya Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk persekutuan jemaat pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau menyertai persekutuan kami pada hari ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami atas teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Lydia Ikom 20, Mariati Pensos 20, Mesak Parwis 19, Noel Musik 19, Tiffany Mandarin 21, Sekar Musik 19, Stefani Krisdayanti Akun 18, Monika Simaremare EA 17, Sylvia Paula Arta Sibarani Mene 19, Romaulina Agatha Aurelia EA 20, Andrea Sasio Holland Akun 18, Evalianti Vivian Lasma EA 20, Tesalonika Sitinjak EA 21, Joshua Sirait Akun 17, Eliza Manik EA 18, Jessica Peseta Hutagaol EA 21, Michael S. Fish 20, Stevina MTK 21, Gaby P. Bio 18, Daniel Mat 20, Metaya Pekim 21, Septiana Claudia Penjas 17, Email RKK 20, Yuni Rias 20, Pedro Boga 17, Steven PKK 21, Suli Busana 19, Dennis Elko 21, Grace Elektronika 19, Daniel Sipil 16, Michael Stefanus Mesin 18, Stevi PKK 21, Yohanes Sipil 17, dan Gideon Boga 21. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun dalam memasuki hari-hari baru di umur mereka yang semakin bertambah. Bapa kami yang maha baik, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan mau menjamah tubuh mereka satu persatu, kiranya Tuhan mau memulihkan fisik mereka dengan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak terkasih kami yang akan melaksanakan acara wisuda. Kami memohon kepadamu kiranya acara wisuda boleh berlangsung dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Allah, karena Engkau selalu menuntun dan menopang kakak-kakak kami hingga mereka akan diwisuda.
Ya Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa untuk ayah dari teman kami Katon Musik 2021 yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya Katon dan keluarga terus diberi pengharapan dan penghiburan daripadamu. Kami ingin berdoa untuk kesembuhan Mama dari Clay Pengeo 21, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan sakit penyakit yang dialami oleh Mama Clay. Kami juga ingin memohon kesembuhan untuk Mama teman kami, Vira 21, yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Roh Kudus-Mu memulihkan tubuh Mama Vira. Kristus Yesus, kami ingin berdoa untuk kampus kami UNJ, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi saat ini yang belum sepenuhnya membaik, agar boleh dapat kembali normal, sehingga kami bisa datang ke kampus kami lagi seperti sedia kala. Kami juga ingin menaikkan permohonan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan-Mu selalu berkenan terhadap para pemerintah dan para aparat dalam setiap program dan upaya yang saat ini terus dilakukan demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Kami memohon kiranya Engkau juga mau menyertai dan melindungi anak-anak-Mu dari Sabang sampai Merauke dalam situasi yang belum stabil saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika kita bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita, itu semua bukan karena usaha kita, bukan karena kita mampu, dan juga bukan karena kita kuat. Namun semata-mata semua karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Mari belajar untuk selalu rindu mendekat kepada Tuhan, sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersama-sama berkomitmen kepada Tuhan untuk selalu diam dalam hadirat-Nya. Mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan satu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kepada Karosalan Sagala, dipersilakan untuk menutup persekutuan ibadah ini di dalam doa. Ya teman-teman, karena Kak Rosa izin untuk mengundurkan diri, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih segala penyertaan-Mu ya Pak untuk setiap persekutuan kami Bapak dari awal hingga akhir. Engkau menyertai kami ya Bapak, Engkau juga yang memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak.
Ya Bapak, kiranya untuk setiap hal yang kami dengarkan ya Bapak, untuk setiap sharing firman yang di-sharingkan kalau saya Bapak, ya Bapak kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Engkau yang berkati kami ya Bapak, Engkau yang sertai kami agar nanti kami dapat menjadi orang yang memiliki manajemen hidup yang baik ya Bapak, yang sesuai dengan teladan-Mu ya Bapak, teladan sikap-Mu ya Bapak. Ya Bapak, saat ini kami akan beraktivitas untuk perkuliahan kami masing-masing, kiranya Engkau yang berkati ya Bapak, untuk setiap aktivitas kami nantinya. Ke dalam tangan saja kami serahkan ya Bapak ibadah kami hari ini dan kehidupan kami selanjutnya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk boleh hadir di persekutuan ibadah kita kali ini. Jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasinya ya teman-teman. Persekutuan ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di persekutuan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.